Halo sahabat hijau, jumpa lagi. Salam hijau ya. Info buat kali ini kita akan menginfokan yaitu fungsi baking soda atau natrium bikarbonat buat tanaman ya. Oke, saya infokan sebagai berikut. Ini ya, ini baking soda ya. Jadi baking soda seperti demikian bisa dibeli di toko kue ya, cuman bukan baking powder ya. Ya, infokan dulu. Sebelumnya kita informasikan bahwanya baking soda atau natrium bikarbonat yaitu senyawa kimia dengan rumus NaHCO3 ya. Ini termasuk kelompok garam ya yang udah lama digunakan. Senyawa ini yaitu merupakan kristal yang sering digunakan dalam bentuk serbuk ya. Ya, mudah larut dalam air. Sekarang kita lihat fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama, fungsinya dapat membasmi yaitu siput di media tanah. Jadi begini, caranya gini. Di media tanah. Oke. Kemudian media tanah tersebut jadi kita taburi saja ya, tinggal taburi aja siput-siputnya ya. Jadi kita taburkan, sorry saya pakai tangan ya ini ya. Jadi kita taburkan demikian, cukup banyak ya. Ini saya tes sama pohon anggur ya. Ya, saya tes pohon anggur. Jadi tinggal menaburi saja siput-siputnya, kemudian akan mati dalam waktu 1-2 hari. Jadi biasanya media semai ya, itu sering terjadi. Jadi semai, tahu-tahu yang disemai habis batangnya pohon, itu karena apa? Media tadi. Yang kedua yaitu sebagai ini kita bisa menguji keasaman pada media tanah ya. Jadi caranya sebagai berikut. Ini saya siapkan media tanah ya. Saya nggak tahu ini berapa kadar pH-nya. Cuman kalau kita terlalu asam kita akan terbaca oleh di sini. Jadi ambil media tanah, oke. Kemudian kita basahkan sedikit saja ya. Ini saya basahkan media tanahnya, oke. Setelah saya basahkan media tanahnya seperti demikian, oke. Ini sudah terlalu basah ya, sorry ya. Saya kurangin aja. Terlalu basah medianya, oke. Kita tes sekali lagi, masih terlalu basah, oke. Kemudian cara ujinya, jadi media tadi ya. Kemudian kita ambil baking soda ini kira-kira 1 sendok ya. Kita ambil 1 sendok, kita taburi di media tersebut. Oke, kita tunggu kurang lebih sampai 10-20 menit ya. Kemudian bila mana jika media tersebut berbuih atau berbusa, berarti keasaman media itu lebih rendah dari 5 ya, sampai berbuih ya. Jadi kalau sudah tahu medianya sampai berbuih yang kita tes uji tadi di media tanah, berarti terlalu asam. Itu sampai di bawah 5. Jadi silakan aplikasikan kapur dolomit ya, atau kalsium. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghilangkan jamur yaitu pada tanaman. Seperti saya infokan terjadi begini. Ini contoh ya. Bila mana kita temukan pohon di belakangnya itu, ini ya contoh ya, di belakangnya terjadi embun tepung, biasanya terdapat putih-putih, tapi termasuk ada kuman yaitu jamur ya, tapi ya ini ya, bukan ini ya. Seperti demikian embun tepung, itu bagaimana caranya? Yaitu pertama kita siapkan air. Ingat ya, air 1 liter. Ini kemudian satu lagi baking sodanya cukup 1 sendok teh saja ya. Kemudian kita celupkan, kita aduk ya. Lalu kita masukkan ke media spray ya. Maksudnya tempat untuk alat semprotnya ya. Ini cuman sekilas contohnya saja, karena baking soda tersebut itu mudah sekali larut dalam air. Ini saya kasih contoh ya. Jadi bagaimana cara sistem kerjanya? Sangat mudah, yaitu tinggal kita spray ya.
ke ini, ke daun yang tadi ya. Tinggal kita spray di balik daun biasanya gitu, tinggal kita semprotkan saja ya, yaitu terjadi embun tepung dan segala macam ya. Tapi ingat pesan, jangan disemprot di siang hari ya. Jadi kalau di bawahnya begini sering kita temukan, kita aplikasikan demikian. Tolong jangan siang hari ya. Ini paprika loh ya, paprika yang sudah, jangan siang hari saja, itu aja. Kemudian satu lagi, konsentratnya bila perlu kalau gejalanya sedikit, yaitu bisa 1 sendok teh dengan 2 liter atau 1,5 liter air ya, itu dicampur. Itu fungsi yang ketiga ya. Oke sahabat, kita lanjutkan, yaitu yang keempat, dapat mengusir semut pada media tanah ya. Jadi gini, jadi sama seperti tadi, tinggal kita ambil ya, silakan, kemudian kita taburi saja. Ini contoh nggak apa-apa ya, ini hanya contoh. Jadi semut-semut pada ini, pada kabur ya, kemudian hilang. Kemudian cukup 1 sendok saja, tergantung besar medianya. Oke. Yang kelima itu yang suka buat kompos nih, yang suka bikin kompos seperti bekas sayuran ya, kemudian seperti kulit pisang, sayuran, kemudian baunya sangat menyengat, itu dispray ya, disemprot saja ya. Jadi misalnya media apa namanya, kompos tersebut disemprot saja. Oke, kompos-kompos yang bau tadi disemprot, itu dapat mengurangi bau ya. Oke, yang keenam itu dapat mengobati atau mencegah terjadinya layu bakteri. Yaitu maksudnya gini, seperti contoh siang hari layu, tahu-tahu sorenya segar lagi, itu gejala ya. Biasanya gejala bakteri patogen, yaitu layu fusarium. Caranya, silakan tabur baking soda tersebut dengan dicampur dengan air. Jadi ini contoh, kita ambil baking sodanya ya, kita campurkan dengan air 1 sendok. Ini contoh aja yang sudah tadi. Kemudian kita taburi di media. Jadi contoh ini di medianya kita taburi ya. Nah ini nggak apa-apa, ini sekalian menyiram, jadi supaya nggak layu pohonnya ya. Itu untuk mencegah layu bakteri. Oke. Yang ketujuh yaitu dapat membasmi ulat. Bila mana kita temukan biasanya pada pohon kol, sawi, brokoli ya, atau terong sering kita temukan ulat-ulat ya. Oke, ini paprika sudah merah, ulat-ulat. Itu spray saja. Jadi caranya gini, 1 sendok. Oke. Ini kira-kira 1 liter dah ya. Oke, saya kasih aplikasi, saya kasih contoh. Ini 1 sendok ini dicelupkan aja. Oke, sama fungsinya sebenarnya. Lalu tinggal siram aja ke media tersebut ya. Oke. Jadi apa namanya, kalau untuk membasmi ulat di sayuran itu tinggal di spray ya. Ingat ya, tinggal di spray untuk sayuran. Itu yang ke-7. Yang ke-8, oke, saya infokan baking soda ini bila mana sudah tercampur dengan media tanah, maksudnya baking soda ini udah tercampur, itu jadi kompos terbaik ya. Karena apa? Semakin netral media tanah tersebut atau pH tanah tersebut, semakin subur dan sehat buat tanaman. Oke, itu aja. Bila mana ada pohon, yaitu seperti buah-buahan, misalnya kita ambil buah ya, buah tomat yang terlalu asam, silakan taburkan saja ya. Oke, untuk buah tomat. Satu lagi, bila mana punya bunga yang mekarnya terlalu lama, kemudian apa namanya, kembangannya kurang, supaya lebih tahan lama mekarnya, itu silakan dispray 1:2 ya. Oke, infonya demikian ya sahabat ya. Sekali lagi udah jelas ya info. Jadi sebenarnya kesimpulannya begini ya,
Fungsi baking soda sangat banyak sekali ya tanpa kita sadari. Sebagai fungisida, satu. Yang kedua sebagai insek, penghilang serangga pada tanaman atau media. Kemudian jamur, bakterisida. Oke sahabat hijau, demikianlah info dari kita. Sekali lagi, bila mana ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diabaikan ya. Satu lagi, bila mana tutorial ini bermanfaat, sekiranya dapat di-subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, ini bila mana suka boleh di-like, boleh di-share juga. Terima kasih banyak telah menonton channel kita. Oke, sukses buat semua. Salam hijau.